Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis di hari terakhir tahun 2025. Jadi kita disuguhi pertandingan yang melelahkan tadi pagi di saat gue juga melakukan live reaction yang kita harapkan dapat kado manis di akhir tahun dengan kemenangan indah gitu ya, atau kemenangan banyak gol gitu melawan tim yang tidak pernah menang ini, peringkat bawah di Liga Inggris, Wolverhampton. Ternyata kita hanya bisa meraih 1 poin, imbang 1-1 di Old Trafford melawan Wolverhampton. Wolverhampton ini 12 pertandingan terakhir tidak pernah menang. 12 pertandingan terakhir tidak pernah. 12 pertandingan terakhir selalu kalah. Ya. 12 pertandingan terakhir selalu kalah. Dan kita dengan baiknya memberikan 1 poin buat mereka. Gue agak telat kemarin live reaction ya, karena sambil beres-beres, terus ya udah gue nggak apa-apa live reaction dulu lah, karena harus pindah studio kan, nggak bisa di kamarnya ada anak gue tidur soalnya. Gue lihat line up setengah jam sebelum mulai, ya gue kebangun jam setengah tiga, setengah tiga lewat lah. Lah, line up-nya kayaknya 4-2-3-1 nih. Kiper Sané Lamens, terus Diogo Dalot, Luke Shaw, Eden Heaven, Lisandro Martinez, Ugarte, Casemiro, kemudian Dorgu, Cunha, terus plus lagi tambah 2 striker, Zerzi sama Sesko. Wah, pemikiran gua oke, pasang 3 penyerang. Habiskan ini Wolverhampton, habisi. Ya, gue pikir wah ini 4-4-2 atau 4-3-2, 4-2-3-1. Jadi atau 4-1-1 lah ya. 4-4-1-1, sorry. Si Zerzi jadi false 9 lah, nomor 10 lah. Jadi kan selalu posisinya katanya kan 9,5. Sampai gue tunggu nih, di saat sebelum mulai nih, ya, sebelum mulai nih, gue tonton tuh. Jadi biar gue nggak salah lagi kayak kemarin lawan Newcastle. Gue pikir 3-4-3, ya pakai 4-2-3-1. Karena gue nggak ngeliat line up di depan, di pas mulai pertandingan kan. Gue tunggu nih, mulai pertandingan line up nih. Wih, bener, 4-2-3-1. Dorgu, sayap kanan lagi. Ini dia nih. Muhammad Salah wannabe nih. Oke, kirinya Cunha. Nomor 10-nya Zerzi, strikernya Sesko. Oke, 2 double pivot, Casemiro, Ugarte, udahlah. 4 beres. Habis ini Newcastle. Cie, penuh keyakinan dong, sambil beres-beres gue lihat. Begitu peluit dibunyikan, prit, oke. Nonton dong gue. Pas gue lihat, loh, kenapa Dorgu jadi di kiri? Loh, kenapa Zerzi jadi penyerang kanan? Ternyata balik lagi dia. Menjadi 3-4-2-1. 3-4-3, ya whatever lah itu bilang. Oke lah, kan gue udah bilang, kalau misalnya nggak ada Mason Mount, jangan ambil resiko di 3-4-2-1. Di 4-2-3-1 ya. Karena 10-nya nggak ada yang ngepres. Terbukti, Zerzi nggak bisa ngepres. Karena dia emang lambat kan. Oke. Agak sedikit gue lengkap dulu. Di akhir pertandingan, di press conference, Ben Amorim ditanyain sama wartawan. Ben, kenapa lo rubah lagi jadi 3-4-2-1? Ruben Amorim bilang gini, Wolverhampton soalnya main juga sama formasinya. Dengan 5 back. Ya 5-3-2-1 atau 5-3-4-3 juga lah. Jadi mereka pasti akan menyerang melebar. Width, ya pasti akan melebar. Makanya gue taruh Dorgu sama Luke Shaw di posisi situ untuk memotong. Pemikiran gue ya, ngapain lo urusin tim lain? Inilah yang gue pikir-pikir selalu, Ruben Amorim ini
Udah kayak ilmuwan sebenarnya. Dulu kan gue pernah bilang, kalau lu jadi pelatih Manchester United, itu sebenarnya dari awal, dari zaman Van Gaal, pemikiran gue selalu sama. Ya Moyes juga lah. Lu harusnya nggak usah terlalu metodis banget, nggak usah terlalu idealisme banget gitu loh. Nggak usah terlalu, pernah deh ada kok gue bilang, lu jadi pelatih Manchester United, jadi pelatih lah. Sebenarnya lu nggak usah terlalu metodis banget lah, dengan metode-metode. Ngapain lu urusin tim lain? Lu urusin tim lu sendiri aja. Yang lo pikirin, lu nggak usah pikirin, wah si Newcastle bakal menyerang dengan 5 back. Lu pikir sehebat apa sih? Wolverhampton bakal menyerang dengan 5 back. Lu pikir sehebat apa Wolverhampton? 12 kali kalah. Lu bukan lawan Manchester City, lu bukan lawan Barcelona, lu bukan lawan PSG. Lu lawan Wolverhampton. Ada yang bilang gini, ya tapi kalau pakai 4-2-3-1 kemarin aja lawan Newcastle kewalahan babak kedua. Babak pertama, dan ini lawannya Wolverhampton loh. Menurut lu Wolverhampton lebih bagus daripada Newcastle? Coba. Ada yang komen-komen gue overthinking, yes, gue bilang. Lu ngapain mikirin klub lain? Wah dia menyerang pakai 5 back. Lu pikirin aja gimana 5 menit, 10 menit pertama dengan 3 striker, lu cetak gol. Lu serang tuh bertubi-tubi. Kan nggak ada satu hal yang baku ketika, lu ingat lah zaman dulu, kita pernah tuh mainin 3 striker sekaligus, Tevez, Berbatov, Rooney. Terus ada Ronaldo lagi. Tahun 90-an, tahun 2000-an tuh pernah pasang langsung sekali bertiga. Cole, Andy Cole, Van Nistelrooy, Solskjaer, Ole. Tahun 90-an si siapa namanya? Cantona, McClare, biasa. Karena kenapa? Ini lawan bisa bawa makan. Nah, ini gue. Kadang-kadang kita bingung juga ya, fanbase kita gitu ya, fans yang beneran, kita sebenarnya mendukung pelatih, tapi pelatih tuh jangan lu tersandung dengan pemikiran lu gitu loh, pemikiran lu yang terlalu, lu melatih Manchester United, men. Kalau lu melatih Crystal Palace, Newcastle, lu untuk melakukan perubahan-perubahan dengan itu, lu mungkin wajar gitu ya. Tapi lu punya kapasitas pemain yang luar biasa bagus, ya bagus lah istilahnya. Dan lu harus menang di kandang pula. Kenapa overthinking lu seperti itu? Wah, dia 5 back soalnya. Bahaya menyerang dari... Ngapain lu pikirin tim lawan? Bagaimana lu bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya lawan tim yang udah 12 kali kalah? Faktanya, gol yang diciptakan oleh si siapa? Zerzi menit 27 itu kan hasil ngepres. Hasil ngepres. Gol 1-0. Walaupun mainnya gue bilang lemes, masih lemes, kurang apa ya? Bener-bener gak ada intensitasnya. Ya ada peluang-peluang kayak si dari tendangan sudut, Sesko kena tiang, oke, Sesko nyundul 2 kali, 1 lurus. Agak aneh juga ya, sampai gue bilang di live reaction, kalau di YouTube kayaknya Sesko gahar banget, nendang kemana-mana sekenceng-kenceng begitu, masuk, nyundul juga. Kalau pemain yang jago nyundul, ya, kalau pemainnya jago nyundul, dalam setengah detik aja dia bisa ngarahin bola. Dia tuh nyundul ngarahin bola, dia nggak ngarahin bola. Contoh ya kayak Vela ini, kalau misalnya Vela ini kan, itu nyundulnya ngarahin bola tuh, kalau zaman dulu Oliver Bierhoff tuh. Holland tuh. Nah, kembali kan, gue bilang agak sulit. Kenapa sih sulit banget memenuhi keinginan manajer? Wah itu kan sempat gue bahas juga bahwa Amorim itu menginginkan striker yang proven di Inggris. Oli Watkins waktu itu. Gue setuju gue yang ngambil Oli Watkins waktu itu. Mahal-mahal deh. Tapi katanya ini mau jangka panjang. Oke, jangka panjang. Babak kedua, kita kebobolan akhirnya. Dari tendangan sudut lawan, Wolves. Setelah Wolves bisa menguasai pertandingan. Dalam 10 menit terakhir. Itu gue gak habis pikir.
dapat gol. Sekali lagi Lamens masih suka ragu. Itu gak ada yang jaga tiang dekat sama tiang jauh. Padahal bola itu tidak mengarah keluar. Masih berkutat di situ. Tapi mereka udah pada keluar duluan dari 6 yard box. Dari area kiper. Kosong kan di situ. Gak ada yang halau. Karena tuh sundulan pelan kok. Dan diarahkan sundulan itu. Itu menit ke 42 ya. 45. 42 gue live. Ya elah kebobolan. Tuh gitu gue matiin aja deh. Babak kedua. Oke, gue pikir bakal terus nih. Ya oke lah. Gue gak masalah deh. 3-4-3. Oke, no problem. 3-4-3. Is oke lah. Dimasukkanlah Jack Fletcher menggantikan Zerzi. Oke. Lapangan tengah kita tereksplor. Kurang orang di tengah. Zerzi emangnya orangnya lambat kan strikernya. Sebagai seorang pemain dia kan emang gerakannya lambat. Oke. Masukin Jack Fletcher. Nggak guna tuh. Malah di babak kedua expected goals-nya Wolverhampton justru lebih bagus. 0,97 hampir 1. Lebih baik dibandingin Manchester United. Nggak efek tuh. Jack Fletcher masuk. Nyentuh bola cuma 2 kali kayaknya. Ya gue gak menyalahkan dia juga. Karena pemain akademi kita emang masih di situ levelnya. Wah lo kontradiktif bang sama omongan lo. Katanya kalau pemain-pemain yang enggak ini lo masukin pemain muda. Ya kalau pemain-pemain akademinya levelnya di situ. Ini kan menunjukkan juga ke lo. Ini pemain-pemain seniornya begini, pemain akademinya begini, begitu. Gue nggak klop nih sebagai pelatih nih. Nggak bisa jadi pembeda juga pemain akademi masuk. Hampir tuh gol bunuh dirinya yang si siapa backnya ini. Itu ya, itu juga yang si Moguera itu. Moguera itu sebenarnya gol bunuh diri loh dulu. Pertandingan sebelumnya. Udah 3 kali dia gol bunuh diri. Yang si Josesa kejer tuh. Dia tuh Dalot ya, bukan Sesko. Dalot cuma nonton. Padahal kenapa lu nggak nge-press kiper? Dan dalam posisi kiper gitu lu bisa lari lebih kencang daripada kiper gitu. Itu kan umpan lambungnya si Martinez kan. Sundulannya pemain Wolverhampton, terus di sundulan itu mau dikasih ke kiper entah kenapa. Kipernya udah keburu maju. Lu kelihatan willing keinginan lu untuk bertarung tuh nggak ada. Bola nanggung gitu aja lu nggak kejer gitu loh. Akhirnya sampai babak mau dimasukin Mantato lah. Mantato aja gak dipasing. Padahal dia udah main di sayap kanan. Nggak dipasing tuh. Sampai akhirnya dia grogi sendiri bikin umpan lambung. Out, nggak tahu entah kemana. Nah itulah. Gimana lo mau menyatukan pemain akademi kalau sama pemain-pemainnya ini nggak terkoneksi gitu loh. Itu kan dari zamannya Ten Hag kan. Ten Hag selalu bilang kan, setiap pemain tuh kayak nggak terkoneksi. Apa sih masalah lu? Masa dari zaman dulu nggak terkoneksi? Gaji sama-sama gede. Nah, jadi kita terima hasil imbang ini, ya. Sangat kecewa. Sampai bunyi tuh handphone gua. Sangat kecewa pastinya. Kita ada di peringkat 6, padahal Chelsea imbang. Harusnya kita bisa, kalau kita menang, kita bisa perlahan-lahan ke peringkat 5. Nanti gue akan kasih ya kesimpulan lah ya, renungan di akhir tahun mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang telah dilakukan dengan Amorim, dan apa yang akan dan harus dilakukan di 2026 separuh musim terakhir. Yang udah pasti sih, gue nggak tahu nih Januari ini pergerakan kita seperti apa. Yang pasti kita harus punya penyerang atau attacker. Satu. Ya di luar pemain-pemain harusnya Afrika, AFCON itu semua balik lah ya. Cedera. Ya Ruben Amorim hanya bilang, gue berubah, improve my player gitu. Ya pemain-pemain yang nggak bisa lo improve, ya lo buang. Kayak Dalot gitu. Sama satu kampung ya, satu KTP-nya sama sih soalnya.
Oke, jadi itu aja. Sampai ketemu lagi. Mengungkapkan kekesalan dulu ya. Sisa 19 pertandingan lagi di game di musim ini. Kalau kita masih begini-begini aja sih sulit tembus Piala Eropa dan harusnya ada evaluasi untuk Ruben Amorim. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.